Hai, hari ini Flip Flop Talks about us, who we are and why are we doing this. So, kan ada apa nih kayaknya kita akan bahas hari ini? Oke, kita mungkin cerita soal pembentukan Flip Flop kali ya, perjalanan sampai akhirnya kita punya platform ini gitu ya, kita kasih nama Flip Flop. Sebenarnya kalau berangkat mungkin dari tujuannya ya, Flip Flop Coaching kita bikin sebagai sebuah platform yang tujuan utamanya tuh untuk edukasi sih sebenarnya, untuk sharing ke banyak orang tentang coaching gitu, terutama life coaching gitu kan. Karena mungkin masih ada juga nih teman-teman di luar sana yang belum pernah denger gitu coaching itu apa, atau bahkan pernah sih denger gitu tapi nggak yakin apa sih sebenarnya coaching itu gitu. Ya kita pengen coba sharing, pengen kasih edukasi lah gitu, coaching itu apa sih sebenarnya, siapa tahu kan ada yang relate nih gitu. Dan fokus dari Flip Flop Coaching sendiri sebenarnya lebih banyak di self discovery nih gitu ya gitu. Gimana sih proses untuk lebih mengenal diri sendiri gitu. Ini awal mula si Flip Flop Coachingnya sendiri sebenarnya kita udah dari akhir tahun 2023 lah ya gitu. Awalnya dari Instagram dulu nih sebelum kita beranjak ke podcast. Tapi mungkin ada atau ya mungkin ada yang penasaran atau nggak penasaran, nggak tahu juga gitu ya. Tapi kita ceritain aja apa sih yang bikin kenapa namanya sampai Flip Flop gitu. Dari Kanata gimana? Dari Coach Kanata gimana nih? Sebenarnya sih gue pengen lo yang cerita nih. Jadi karena nama Flip Flop itu keluarnya dari Coach Didi nih awalnya. Kenapa coba tercetus Flip Flop? Ya kalau Flip Flop sendiri sebenarnya kalau mungkin dari teman-teman juga yang di sini kalau dengar Flip Flop tuh pasti kepikiran sendal jepit kan gitu. Sendal jepit di mana las kaki yang apa ya, casual, yang buat kita paling nyaman, paling simple, tinggal masuk gitu. Dibandingnya mungkin sama yang alas kaki yang lain yang walaupun misalnya slip on ataupun sendal-sendal yang lain kan biasanya ada butuh effort sedikit lah ya gitu dibandingnya sama sendal jepit. Dan effortless lah istilahnya kalau ini. Jadi alas kaki yang bisa membawa kita kemana-mana gitu. Tapi kalau ditanya, kan alas kaki yang lain juga bisa membawa kita kemana-mana dong gitu dibanding sendal jepit gitu. Bener sih gitu ya. Tapi banyak yang mungkin tergantung juga atau disesuaikan juga sama lokasi atau occasionnya juga gitu yang akan butuh alas kaki yang berbeda gitu. Tapi untuk sendal jepit tuh kita melihatnya itu adalah alas kaki di bagian lo yang paling comfortable, lo paling ketika lo lagi pengen nyaman, pengen lo kayak ya udah pengen santai-santai aja, lo yang kayaknya nggak perlu dressing up atau lo pengen liburan misalnya kayak gitu-gitu di sisi ternyaman lo, makanya sendal jepit gitu. Dan itu sebenarnya dari kita berdua di Flip Flop pun pengennya Flip Flop itu jadi tempat yang nyaman buat teman-teman yang nanti misalnya coaching ataupun datang ngobrol sama kita gitu. Approachable, jadi kamu tuh apa ya, bisa cerita apapun lah tanpa takut dijudge atau terdiskriminasi gitu rasanya. Jadi benar-benar open for everyone, kayak familiar lah buat semua orang gitu. Kira-kira kayak gitu. Dari Coach Nata ada yang mau tambahin? Iya sih, jadi emang kita waktu pas awal-awal ngobrolnya filosofinya kenapa sih alas kaki gitu kan, kita pengen apa ya, menganalogikan coaching itu tuh sebuah tool ya, sebuah pendekatan lah gitu yang bisa ngebantu kita bergerak dari poin A ke poin B gitu, sama kayak alas kaki gitu kan. Jadi ya yang kayak tadi Coach Didi bilang gitu, kita pengennya coaching juga bisa menjadi sesuatu yang bisa kerasa relatable, yang bisa ya ibaratnya jadi kayak ngobrol sama temen lah gitu. Jadi super santai dan no judgment. Ya, benar. Dan di Flip Flop Coaching sendiri di balik itu ada kita berdua sih. Berdua aja. Kita berdua. Ada Coach Didi, Coach Nada, kita berdua di sini. Dan tadi yang disebutin juga dibilang sama Coach Nada,
fokus kita lebih ke life coaching gitu. Tadi orang tahu ataupun nggak tahu gitu, tapi lebih ke umumnya di Indonesia kebanyakan orang lebih banyak familiar sama yang ke area profesional ya, coaching ya, corporate coaching, career coaching atau leadership, performance gitu. Jadi kayak ada juga stigma-stigma yang mungkin merasa kayak oh kalau coaching tuh takutnya ada yang salah sama diri kita gitu. Nah itu yang kita nggak mau tuh ke situ, makanya kita lebih fokus ke life coaching gitu. Tapi bisa nggak sih ngomongin hal-hal kayak gitu di life coaching? Bisa banget. Bisa banget Bisa gitu. banget. Karena balik lagi itu kayak professional life atau karir segala macam juga bagian dari Itu bagian dari gitu kan. Jadi bisa Intinya, aja. apapun yang lagi lo alamin dalam hidup dan lo merasa perlu partner ya ibaratnya untuk discuss soal entah itu isu, entah itu lo punya goal gitu, punya target pengen mencapai sesuatu, itu semua bisa dijadiin topik bahasan dalam sesi coaching. Ya, apapun yang mengenai hidup kalian, tentang hidup kalian atau apapun yang pengen dicapai di hidup kalian tuh bisa banget. Kalau kalian merasa bahasannya cetek banget Kak, aku cuma mau nanya soal aku mau makan apa gitu. Bisa juga loh. Itu nggak apa-apa loh, itu bisa aja obrolin life coaching gitu, karena balik lagi there's no judgment di sini, nggak ada yang small things tuh nggak ada gitu, everything yang diomongin tuh as long as it matters for you, itu akan penting diobrolin gitu. Patokannya itu aja sih, kalau itu penting buat lo ya berarti itu penting. Ya, nggak ada tuh yang kecil-kecil, bahasan aku kan nggak ada penting-pentingnya gitu, nggak juga gitu. Tapi apa sih yang, kenapa kan kita tadi dari itu ngomongin life coaching gitu. Buat Kananda apa sih yang bikin memilih untuk life coach, jadi life coach? Jadi sebenarnya jadi coach itu nyemplung ya ibaratnya. Kalau mau cerita dikit gitu backgroundnya, dulu tuh gue dari kecil sebenarnya interested banget sama psikologi, gitu, bidang psikologi. Udah cita-cita gitu, kalau udah gede pengen jadi psikolog, pengen belajar psikologi gitu, kuliahnya psikologi. Akhirnya berhasil nggak? Enggak. Itu dia. Jadi lulus SMA UMPTN. Sekarang apa sih namanya? UMPTN. Kalau SBM PTN ya kalau sekarang zaman sekarang ya. Itulah. Jangan dicari tahu ya itu tahun berapa ya. UMPTN itu tahun berapa jangan dicari tahu. Iya, jadi UMPTN seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya kan. Dengan segenap semangat gitu kan, pokoknya pilihan satu psikologi gitu, pokoknya semua jurusan psikologi. Nggak lulus, lolosnya ke fakultas komunikasi. Tapi masih penasaran, tahun kedua nyoba lagi psikologi, nggak lulus lagi, tahun ketiga nyoba lagi nggak lulus lagi, akhirnya ya udah deh mungkin harus menerima gitu kan, takdirnya jalannya emang belum bisa ke psikologi tapi di ilmu komunikasi. Nah dari situlah mulai perjalanan, akhirnya ya karirnya banyak di dunia komunikasi gitu selama sekitar 16 tahun ya, 16 tahun berkecimpungnya di dunia komunikasi gitu. Nah, akhirnya di tahun 2022 kemarin gue mengalami burnout tuh gitu di kerjaan terakhir gue, dan disitulah gue mikir ya udah deh gue have a break dulu gitu, gue memutuskan untuk resign. Setelah have a break, gue mikir kan, oke, nextnya gue mau ngapain. Nah disitulah gue kepikiran, iya ya, gue pengen balik lagi ke passion gue yang dulu tuh gitu, psikologi. Gue cari tahu lah, gue bisa apa ya gitu yang mendekatkan diri gue ke dunia psikologi. Kalau mau sekolah lagi kan kayaknya effortnya gede ya, sama gitu kan, terus biayanya juga nggak kecil gitu kan, lagi. Terus cari-cari, ketemu nih sama metode coaching gitu. Pas gue lihat, kok kayaknya lumayan banyak bersentuhan juga nih sama ilmu-ilmu psikologi. Intinya kan banyak berurusan dengan human minds and behaviors gitu kan. Jadi oke nih, pendekatannya juga gue suka gitu. Jadi ya udah deh, tahun lalu gue memutuskan untuk ambil deh sertifikasi untuk mendalami dunia coaching gitu. Disitulah ketemu dengan Coach Didi gitu kan. Nah kalau lo sendiri gimana? Kalau gue mungkin kurang lebih sama ya. Kalau gue berkecimpungnya di area consumer research dari awal kerja, sama kurang lebih 16 tahunan ya, sekitar 16 tahunan.
stay di situ. Walaupun sempat di company, habis itu sempat freelance, terus balik lagi company gitu, freelance lagi gitu, sempat juga kayak gitu. Dan mulai merasakan ada punya team member. Jadi kan makin naik tingkat karirnya segala macam, punya team member. Jadinya punya apa ya, kewajiban quote unquote ya, punya kewajiban untuk kayak menurture anak-anak ini gitu ya. Nah di situ baru tuh mulai merasakan seneng ya gitu melihat anak-anak ini tuh growing gitu. Terus mendengarkan mereka, keluh kesah mereka, bantuin mereka kalau lagi ada apa-apa gitu, itu satu hal yang menyenangkan buat gue. Sampai ketika freelance tuh ngerasa ada yang hilang gitu, karena gue nggak punya, karena sendirian kalau freelance kan. Jadi kalau ketemu sama anak-anak yang agensi atau segala macam, kadang-kadang suka menawarkan diri untuk ngebantuin. Kangen jadi manajer. Kangen jadi manajer gitu. Karena pengen nge-grow dan nge-nurture anak-anak team member gitu. Sampai akhirnya mulai kerja lagi di corporate, terus salah satu team member senang banget cerita sama gue gitu, sampai dia akhirnya keceplosan namanya Balo kayaknya cocok banget jadi coach katanya gitu. Dari situlah gue baru mendengar istilah coach. Yang gue tahu sebelumnya coach itu adalah olahraga gitu ya. Nggak pernah tahu apa sih coach, emang gue olahraga gitu kan. Ternyata enggak kok Mbak, bukan itu gitu. Barulah akhirnya tuh tahu tuh gitu. Tapi nggak mencari tahu lebih lanjut lah, cuman pernah denger aja. Sampai satu titik gue kena PHK di kantor gitu. Dari situ kayak kayaknya gue mau menikmati dulu deh gitu kan, nggak kerja dulu kantoran, kayak pengen belajar lagi deh gitu. Tadi sama tuh kepikiran mau ke sekolah lagi, gue mau ngambil S2 gitu. Tapi S2 lama juga ya gitu. Terus udah biayanya nggak sedikit ya gitu. Terus kepikiran lagi tuh si coach yang disebut sama tim member gue gitu. Barulah cari-cari tahu apa sih sebenarnya si coach ini apa, emang mereka ngapain, apa sih, terus baru tahu coaching, terus tahu ada sertifikasinya dan segala macam. Dari situ akhirnya kayak ganti haluan deh nih, kayaknya sesuatu hal yang sama nih sama apa yang gue minatin, nurturing people, growing personal growth-nya orang gitu, walaupun mungkin bukan yang day to day sama gue gitu, tapi sama secara basicnya gitu. Akhirnya cari, nemulah sebuah sertifikasi yang akhirnya gue ambil, yang barengan kebetulan sama Coach Nanda. Nah dari situ kita proses ngobrol dan segala macam sampai kayaknya vibe-nya sama nih, kita punya objektif yang sama, kita juga punya visi yang sama nih soal coaching. Ya akhirnya kita bikinlah si flip-flop coaching ini jadinya gitu. Ini journey kita nih kalau dilihat sebenarnya mirip ya. Kayak kenapa kita masing-masing bisa nyemplung ke dunia coaching tuh gara-gara sebuah kejadian yang unplanned dalam proses karir profesional kita gitu. Karena kayak lo di PHK gitu kan. Kalau nggak di PHK mungkin saat ini lo belum masuk ke dunia coaching gitu kan. Gue juga gara-gara gue burn out kemudian memutuskan untuk resign. Kan gue juga nggak ngeplan gitu kan mau burn out. Tiba-tiba burn out, tiba-tiba gue merasa ini udah waktunya gue have a break. Kalau itu nggak kejadian, mungkin juga saat ini gue belum mengenal nih gitu dunia coaching gitu. Jadi emang ada hal-hal yang nggak bisa ketebak gitu ya, tapi malah membawa kita ke dunia lain gitu yang nggak disangka-sangka juga gitu sebelumnya. By the way, nanti kita bakal ada tuh satu episode ngebahas soal perubahan dalam karir. Bener. Itu akan kita obrolin soal karir. Terus nanti juga journey yang lebih prosesnya tuh kayak gimana juga akan ada satu episode yang akan kita bahas juga soal di situ. Nah, berarti itu tadi cerita di balik flip-flop ya. Di balik flip-flop coaching nih sebenarnya ada apa. Tapi kalau dari kalian apa sih yang bikin ngerasa kita perlu nih bikin podcast kayak begini nih gitu. Jadi emang asal muasalnya kepikiran pengen bikin podcast tuh karena kita berdua pengen semakin banyak orang yang sadar gitu betapa pentingnya mengenal diri sendiri gitu ya. Mungkin kalau teman-teman udah sempet lihat IG-nya Flip-Flop gitu, @flip-flop coaching ya. Di situ juga kan kita banyak sharing ya soal insight-insight gitu soal
pemikiran-pemikiran terkait self discovery gitu, soal menjadi diri sendiri gitu. Gak cuman di podcast ini kita pengen lebih ke arah sharing dari pengalaman hidup yang nyata yang udah bener-bener kita berdua alamin, dan apa pelajaran yang bisa kita dapat dari situ terkait sama self discovery gitu. Jadi pengennya tuh ya siapa tahu yang ngedengerin ini bisa dapat inspirasi mungkin gitu, atau bisa ngerasa relate dan ngerasa oh ternyata bukan cuma gue sendiri yang ngalamin itu gitu. Jadinya tujuannya itu sih, dan ini bener-bener ya dari pengalaman kita gitu, dari pengalaman pribadi kita, jadi bukan teorinya gitu ya, tapi emang apa yang kita alami. Dan bukan berarti harus sama ya, itu bukan berarti kalau kita ngambil keputusan yang A, misalnya gue sama Nanda ngambil keputusan A, kalian juga misalnya mendengarkan oh berarti harus yang A, enggak juga gitu. Tapi lebih balik lagi ke true to yourself, jalanin hidup yang lebih sesuai sama apa yang pengen lo jalanin gitu. Jadi yang kita mau tekankan adalah gimana caranya kalian mengenal si self discovery ini, kenal sama diri sendiri yang akhirnya membuat kalian lebih memilih jalan yang memang lebih true to yourself. Dan itu juga journey yang nanti akan kita share juga nih ya gitu. Gimana cara kita mengenal diri kita sendiri sampai akhirnya memilih satu jalan juga yang kita akhirnya jalan sampai sekarang gitu. Harapannya sih buat teman-teman nanti juga makin tahu soal self discovery. Nanti juga kita akan ngobrol soal life values juga gitu yang menjadi penting nih untuk kalian lebih true to yourself juga gitu. Itu yang akan banyak kita bahas juga di podcast ini ya. Okay, thank you for listening today. See you on our next episode. Thank you.